Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, maupun juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan kajian rutin kita di Selasa sore hari ini, biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan kembali membahas faedah dari tafsir surah Al-Baqarah yang menginjak kita di ayat 169. Namun sebelumnya, bahwa ayat 169 ini sangat berhubungan dengan ayat Al-Baqarah 168-nya, di mana ketika Allah berfirman wala tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Lalu kemudian Allah melanjutkan di Al-Baqarah 169 yang kita kaji di sore hari ini, menjelaskan tentang langkah-langkah syaitan, di antaranya apa. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah memberitakan kepada kalian, kepada keburukan, kepada keburukan dan juga fahsya, dan memberitakan kepada kalian untuk mengucapkan tentang Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Dan nanti jelaskan oleh Syekh apa bentuk atau berapa atau contoh apa saja, termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Di sini dijelaskan perbedaan antara as-su wal fahsya. As-su wal fahsya. Sungguhnya syaitan itu memberitakan kepada kalian untuk melakukan perbuatan su dan fahisyah. Fahsya itu fahisyah. Beliau berkata bahwa mana as-su, kullu mas yasu'u minal ma'asi as-saghirah as-sayyi'at. Mana as-su di sini adalah seluruh yang mengandung keburukan dari maksiat-maksiat kecil atau dosa-dosa kecil bahasa kita. Sedangkan al-fahsya atau fahisya ini al-ma'asi al-kabirah, itu maksiat besar atau dosa-dosa besar. Ya, seperti zina misalnya, itu dosa besar, maksiat besar. Ya. Maka langkah-langkah syaitan itu menyeru kepada manusia untuk melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi syaitan itu tidak meluputkan, melewatkan untuk
mencatatkan dosa walaupun kecil itu kepada manusia. Tidak dia lewatkan. Jadi tidak mengatakan ini mah dosa-dosa kecil, nggak perlulah disesatkan di manusia. Dosa besar aja biar ya kejahatannya maksudnya besar gitu. Enggak. Berbuat dosa-dosa kecil pun tidak dilewatkan oleh syaitan agar apa? Si manusia ini mengerjakannya. Ya. Tentu ada faidah, ada keuntungan bila dosa kecil itu juga dikerjakan oleh manusia. Ya. Walaupun semua dosa-dosa kecil itu terhapus dengan ketaatan. Jadi ketika manusia melakukan taat, itu otomatis dosa-dosa kecil gugur. Kata Nabi SAW, misal di dalam hadis riwayat Muslim, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ustunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, satu salat dengan salat yang lainnya, satu Jumat dengan Jumat berikutnya, satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, itu dapat menggugurkan dosa-dosa ya di antara waktu-waktu tersebut selama dosa-dosa besar dijauhi. Itu artinya bila seseorang berbuat dosa kecil di pagi hari, habis sholat subuh, ketika dia sholat zuhur, otomatis dosa kecilnya gugur. Melakukan perbuatan dosa kecil pada zuhur, kemudian dia ketemu sholat asar, gugur dosa-dosa kecilnya. Ya. Melakukan dosa habis asar, ketika dia sholat maghrib, gugur dosa kecilnya, begitu seterusnya. Ya. Dan juga satu Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Walaupun begitu, walaupun syaitan tahu bahwa ini dosa kecil akan tereliminir, terhapuskan dengan apa? Kebaikan yang dikerjakan oleh manusia, tetap syaitan menyeru manusia untuk melakukan itu. Mungkin muncul pertanyaan kita, apa faidah syaitan tetap bersemangat menggoda manusia untuk berbuat dosa kecil? Nah, kata Syekh begini, lakinnahu ya'muru biha li'annahu idza fa'alaha al-insanu marrah ba'da ukhra fa inna yafsuq wa yaqsu qalbuhu summa la nadri atuqawwi hadhihi al-a'mal salihatu ala takfir sayyi'at am yakunu fiha khalalun wa naqsun yamna'u min takfir sayyi'at. Ini ternyata alasannya. Apa kata Syekh Utsaimin? Begini, dosa kecil itu juga disuruh syaitan kepada manusia, ya, karena jika seorang manusia melakukan perbuatan dosa kecil tersebut berulang dan berulang, apa dampaknya? Ya, maka ini manusia termasuk fasik. Dan dosa kecil itu bila dilakukan secara berulang, dia akan mengeraskan hati. Ya, karena semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, itu dapat mengeraskan hati. Ya, kalau hati itu sudah mengeras, sudah kaku, maka ya tidak menjamin itu kebaikan yang dilakukan dapat melunturkan dosanya, melembutkan hatinya. Ya, misalnya begini, kita punya air panas 1 gelas, ada es ya 1 batang. Ya kan? Anggap nih 1 dosa kecil. Maka kalau es satu batang yang kecil itu kita masukkan air panas, cepat lelehnya. Tapi ketika ya batu es itu semakin banyak, kita mungkin akan bertanya-tanya, mungkinkah 1 gelas air panas ini bisa melelehkan ya es batu yang sangat banyak tadi? Kita mungkin akan meragukan kemampuan
air panas itu untuk melelehkan ya batu yang banyak tadi. Itulah perumpamaan kebaikan terhadap keburukan. Ya. Bahkan bisa jadi ketika hati itu sudah mengeras, ya, maka kebaikan tadi tidak memberikan efek. Kalau bahasa kita mah STMJTA, sholat terus, maksiat jalan. Jadi sholatnya, ya, sudah mulai turun khasiatnya. Luntur khasiatnya untuk apa? Melumerkan dosa-dosa kecilnya tadi. Berarti apa? Dosa-dosa kecil pun juga memiliki peluang bagi syaitan untuk apa? Menyesatkan manusia. Sehingga mereka juga tetap bersemangat untuk ya menyeru manusia agar berbuat dosa kecil. Dan dosa besar sering diawali dengan dosa kecil dulu. Ana mau tanya sama antum, ada nggak orang yang tidak pernah mengambil barang orang lain tiba-tiba jadi perampok? Nggak. Dia mesti diawali dengan apa? Mencuri dulu kecil-kecil, ngambil dulu kecil-kecil, baru dia mau merampok rumah, betul nggak? Nggak mungkin ada orang yang tadinya baik, ya tiba-tiba langsung melakukan kerusakan yang besar. Karena apa? Jiwa itu juga butuh tahapan-tahapan untuk profesional dalam bidang kejahatan. Butuh tahapan jiwa itu. Begitulah syaitan dalam membuat manusia rusak. Dia bisa jadi tidak masuk dari pintu zina, tidak masuk dari pintu apa? Tidak masuk dari pintu minum khamar, tapi dibuat dulu dosa kecil. Mungkin senang dulu melihat perempuan, senang dulu melihat. Mungkin senang nonton film ini, nonton ini gitu kan. Mata tidak ditundukkan dulu. Nanti kalau dia sudah mengeras hatinya, setan datang pada tahapan yang lebih tinggi lagi, tadarruj namanya. Atau tadarruk. Itu tahapan-tahapan setan dalam menyesatkan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat innama ya'muru bis-su'i wal fahsya. Setan itu hanyalah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat dosa kecil dan juga dosa besar. Jadi nggak ada istilah setan itu ada kerjaan yang lain, seperti misalnya setan mengadakan bakti sosial misalnya. Nggak ada. Innama ini tufidul hasr. Kerjaan setan ya memang itu, nggak ada yang lain. Sekarang Anda mau tanya sama antum, bila seseorang di waktu ke waktu dia terus mengerjakan suatu pekerjaan yang sama dan fokus, lama-lama dia pinter nggak? Pinter. Lama-lama dia menjadi seorang spesialis nggak? Spesialis. Begitulah syaitan. Karena dia fokus mengerjakan itu saja, maka dia ahli ya dalam menyesatkan manusia karena fokus. Apalagi iblis tuh rajanya mereka. Wah sudah, Nabi itu udah berganti berapa kali, mereka udah tahu betul sepak terjang para Nabi dan Rasul dan bagaimana tipikal manusia yang kemudian Allah berikan hidayah dan tidak. Paham betul mereka ya, sehingga betul kata Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan keberhasilan sumpah iblis di awal Nabi Adam diciptakan, bahwa iblis bersumpah akan menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia, didatangi depan, belakang, kanan dan kiri. Dan kemudian kata syaitan, engkau akan dapati banyaknya dari hambamu itu yang tidak bisa bersyukur. Kenyataannya demikian. Jumlah manusia secara total ini, kalau kita presentasikan, orang yang taat sama Allahnya sedikit. Yang taatnya juga, kualitasnya juga makin sedikit lagi. Ya. Itu menunjukkan kepada kita program-program iblis yang telah dia bangun di atas sumpah seriusnya ketika Nabi Adam diciptakan untuk menyesatkan anak-anak turunan Adam. Itu sudah banyak yang berhasil yang kita lihat di masa sekarang ini. Ya. Dan kembali kata Allah, innama ya'murukum bis-su' wal fahsya. Setan itu hanya menyuruh kalian untuk berbuat su dan fahisya, dosa kecil, dosa besar, dan
Contoh perbuatan buruknya syaitan, nah Allah sebutkan pada ujung ayat ini. Ya, sebagai contoh khusus dari perbuatan buruknya adalah wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Salah satunya adalah engkau mengucapkan tentang Allah apa-apa yang kalian tidak ilmui tentang hal tersebut. Tentang Allah itu apa saja ya? Kita akan jelaskan sebentar lagi. Ya, contoh-contohnya. Kita masuk kepada ya faidah-faidah dari ayat tadi. Yang pertama, anna lisyaitani iradatan wa amran liqaulihi ta'ala innama ya'murukum. Sesungguhnya syaitan itu memiliki keinginan, memiliki perilaku memerintah. Kalau mengatakan setan itu tidaklah kecuali hanya menyuruh kalian berbuat buruk, baik dosa kecil maupun dosa besar. Berarti apa? Setan punya keinginan, ya, punya niat, punya maksud, memiliki tujuan setan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anna syaitan la ya'muru bil khair. Namun, ya, dimasukkan dalam faedah yang kedua, namun tidaklah yang diinginkan dan diperintahkan syaitan kecuali keburukan. Tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi jangan pernah berhusnudzon kepada syaitan. Tapi kan syaitan kan makhluk Allah juga, masa sih nggak ada baiknya sama sekali? Kita mengatakan yang paling tahu tentang syaitan ente apa Allah? Dia kan gaib. Dari mana Anda tahu syaitan itu punya keinginan berbuat baik? Ya, membisikkan manusia tobat. Gak ada. Dari mana ente tahu? Justru berita dari Allah menyampaikan di antara dengan ayat ini, tidaklah yang syaitan perintahkan kepada kita sebagai manusia kecuali keburukan, keburukan, keburukan. Agar kita melakukan dosa ini, dosa itu, dosa itu. Hanya itu tok pekerjaan mereka. Tidak ada kebaikan sama sekali yang mereka inginkan daripada kita. Makanya ya, syaitan mengatakan, Allah mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Buktinya apa? Dia tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik sedikit pun. Bukankah berarti itu musuh yang jelas? Tidak menginginkan kita dapat kebaikan sedikit pun. Jelas itu musuh yang nyata. Fattakhidhu aduwwa, maka jadikan dia musuh. Ya, jangan coba-coba untuk berprasangka baik. Ya, merupakan keteledoran pada akal seseorang bila dia tahu dia punya musuh kemudian dia berprasangka baik kepada musuhnya. Pada setiap saat dia tahu musuh ini akan mencelakakan dia kalau ada kesempatan. Bagaimana kok dia bisa berprasangka baik? Mestinya harus waspada. Faedah yang ketiga dari tadi, annal insan idza waqa fi qalbi hammun bis sayyati aw al fahishatu falyalam annaha min awamir syaitan falyasta'id billah ta'ala minhu. Sesungguhnya manusia bila kemudian dia mendapati dalam hatinya nih ada keinginan ingin berbuat dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar, ingatlah bahwa pasti di situ ada peran syaitan, itu pasti. Lalu Pak Ustadz, kalau kita berbuat dosa, berarti kita jangan disalahkan dong. Setan yang disalahkan. Apa jawaban kita? Ente tahu nggak? Setan itu fungsinya hanya marketing. Hanya menawarkan produk. Ente makan dan tidak, dia nggak punya hak untuk memaksa. Nah, setan membisikkan seorang itu, coba kamu zina. Kalau kamu nggak zina, awas kamu, tak tewak kamu. Nanti kamu akan saya kerem, kamu akan saya pencit. Bisa setan sampai seperti itu? Nggak bisa. Setan hanya memarketingkan kesesatan.
Dikerjakannya atau tidak, dikerjakannya atau tidak, dieksekusi atau tidak, keputusannya di kita. Makanya di hari kiamat, ketika manusia menyalah-nyalakan setan, kamu ya setan ya, akibat kamulah kami masuk neraka. Kata setan, aku nih hanya mengajak, begonya kalian kenapa mau diajak? Jangan salahkan aku. Kalau aku udah pasti neraka kan gitu. Salah kamu, kenapa mau masuk neraka bersamaku? Karena ketika aku ajak masuk neraka, kok kamu mau? Yang bego itu siapa? Gitulah. Kita datang misalnya ada teman yang buruk, suka ngajak yang buruk, kemudian kita tertarik dengan ajakannya. Lalu kemudian kita tertangkap bersama dia, lalu kita salahkan dia. Enggak, kok dia bang udah biasa masuk penjara. Kita aja yang bego, kenapa mau masuk penjara sama dia gitu kan? Kurang lebih begitulah. Ya. Makanya banyak manusia mengikuti langkah syaitan pada hakikatnya karena kebodohannya tentang syaitan itu tidak akan pernah bertanggung jawab pada ajakan yang disuruh kepada kita, kepada manusia. Maka oleh karena itu, falyasta'id billahi minhu, maka senantiasalah kita itu berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan tipu dayanya, harus. Karena dia nggak kelihatan. Susah dideteksi. Ya. Mungkin kita merasa ketika ada ide berbuat buruk, kita merasa itu murni ide kita. Seolah setan tuh gak hadir di situ. Ketika udah dilakukan, kurang ngajar setan. Ya jangan salahkan setan. Setan mudah menjadikan kita lupa bahwa dia terlibat di dalam perbuatan tersebut. Nanti dia apakah pakai ilmu cuci tangan dia. Kalau udah manusia celaka dicuci tangan. Ya, seperti itu. Melepas diri. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita tentang hal itu dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul alim. Dan tatkala ya datang godaan syaitan kepadamu, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah, sesungguhnya Allah itu dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini Allah mendengar semua tipu daya syaitan kepada manusia dan mengetahuinya. Maka minta kepada Allah untuk membentengi diri kita agar tidak mengiyakan ajakan syaitan. Kalau syaitan pasti ketika kita minta perlindungan kepada Allah, ya ajakan syaitan muncul aja. Tapi ketika Allah melindungi kita, kita tidak akan terusik dengan ajakannya tersebut. Kita tidak akan mengiyakan dan mengeksekusinya. Bahkan kita mengatakan, ya Allah lindungilah di bisikan syaitan, ya Allah lindungi, ya Allah jauhkan bisikan ini, ya Allah, begitu. Ya, ada ya pergulatan di situ dalam batin kita, ya, untuk melawan godaan syaitan tersebut. Faedah yang lain dari ayat tadi, ya, tadi kan kita sampaikan bahwa bentuk konkret dari tipu daya syaitan adalah apa? Di antaranya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Secara umum kata Syekh, berbicara tentang Allah itu ada 3 bentuk. Berbicara tentang Allah itu ada 3 bentuk. Yang pertama, ya, berbicara tentang Allah yang dia mengetahui Allah memang membicarakannya. Nyambung gak dengan ucapan Allah? Nyambung. Maka ini boleh. Bahkan beberapa keadaan kita wajib bahkan memunculkan perkataan Allah tersebut. Ya, misalnya seseorang berbicara tentang Allah dalam keadaan keliru. Kita tahu bahwa Allah tidak seperti itu. Kemudian kita nukilkan. Justru Allah berbicara demikian. Dan mereka untuk membongkar syubhat-syubhat mereka. Dan itu menjadi wajib bagi kita. Bahkan perlu itu harus kita lakukan. Karena kita tahu bahwa Allah berbicara itu seperti ini hakikatnya. Ya, ini boleh hukumnya, bahkan beberapa keadaan itu bisa jadi kalau keadaan menuntut kita untuk mengatakan bisa jadi wajib. Bentuk yang kedua, berbicara tentang Allah
Apa yang kita ketahui bahwasanya Allah menyampaikannya, bahwasanya Allah, ucapan Allah itu menyelisih ucapan tersebut. Makanya haram. Jadi seseorang mengucapkan, misalnya dia tahu Allah mengharamkan khamr, tapi kemudian dia mengatakan Allah membolehkan khamr, berarti dia apa? Berdusta atas nama Allah. Padahal dia tahu Allah mengatakan sebaliknya dari apa yang dia ucapkan. Ya. Dan ini ya bentuk berbicara tentang Allah yang paling parah. Kalau pada hakikatnya apa? Dia sedang menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah mengucapkannya berbeda, tapi diucapkannya dengan ucapan yang terbalik. Padahal dia tahu Allah tidak begitu. Dia tahu Allah tidak begitu. Allah tidak mengatakan begitu, tapi yang dia ucapkan dan mengataskan nama Allah yang lain. Dia sembunyikan apa? Ilmu tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini haramnya haram yang parah. Ada lagi haram yang di bawah itu. Ayakulu Allah ma la ya'lamu anallah qalahu. Yaitu seseorang mengatasnamakan ini ucapan Allah sambil dia tidak tahu Allah mengucapkannya atau tidak. Tapi dia mengatakan ini tentang Allah sambil dia tidak tahu Allah mengucapkannya atau tidak. Nah ini haram. Ini haram. Apa praktiknya? Nah di sini kita lihat contoh-contohnya. Saya ingin memberikan beberapa contoh. Ya, misalnya berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh berbicara tentang Allah tanpa ilmu ya. Tanpa ilmu nih. Contohnya berbicara tentang zat Allah. Seperti kalqailina annahu subhanahu wa ta'ala laysa bidakhil alam wala kharij wala muttasil wala munfasil wala fawqa alam wala tahat. Seperti orang yang mengatakan zatnya Allah itu tidak di dalam alam semesta, tidak di luar, tidak nyambung dan tidak terpisah. Tidak di atas alam dan tidak di bawahnya. Mereka mengatakan Allah itu tidak ada kaitannya dengan tempat. Pertanyaannya, dari mana dia tahu Allah seperti itu? Padahal kalau kita mau menukilkan perkataan Allah, Allah itu ada di atas kan? Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Atas Allah menyebutnya. Tapi kemudian dia mengatakan apa? Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Ini termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dari mana? Dia mengatakan bahwa Allah tidak seperti itu. Bahwa Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Mana dalil yang menyatakan Allah seperti yang dia ucapkan? Justru kenyataannya dalil yang datang kepada kita dari ayat yang Allah bicara tentang dirinya sendiri, menyatakan Allah di atas. Dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang budak jariyah, wanita jariyah, budak dari sahabat ya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ya, suatu hari dia mengembalakan hewan ternaknya majikannya. Ternyata hewan itu dimakan serigala. Begitu pas tahu, sang majikan emosi dan menggampar muka si wanita budak hamba saya ini. Tapi sahabat ini menyesal, mengapa kok sampai dia menampar muka budak wanita ini. Maka dia ingin membebaskan sebagai bentuk
penyesalan dia karena telah menggambar budak wanita tadi. Nah, sebelum dia dibebaskan, Rasulullah hadir di situ. Ya, lalu Rasul memanggil budak wanita tadi. Kemudian Rasul bertanya kepada wanita tadi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Apa jawaban wanita tadi? Allah fis sama, Allah itu di langit di atas. Ya. Rasul bertanya lagi, "Waman ana?" Dan aku siapa? Wanita budaknya itu menjawab, "Anta Rasulullah, engkau itu utusan Allah." Maka kemudian Rasul berkata kepada sahabat Muawiyah bin Sulami, "A'tiqha fa innaha mu'minatun." Bebaskan budak wanita ini karena dia wanita yang beriman. Lihat Rasulullah SAW kaitkan iman yang benar dengan meyakini Allah di langit dan Muhammad adalah Rasul Allah. Itu pondasi agama kita. Dan itu berita yang sangat jelas, baik-baik maupun hadis menyatakan Allah fis sama, Allah di atas. Nah, kemudian datang orang-orang sekarang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di dalam dan tidak di luar. Dan itu salah satu bentuk suksesnya langkah setan menyesatkan manusia. Contoh lain dari perbuatan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dari perkataan tentang Allah tanpa ilmu adalah wa yasmalul qawlu 'ala Allahi fi asma'ih. Itu juga mencakup berbicara tentang Allah tanpa ilmu dalam nama Allah. Seperti seseorang mengatakan bahwasanya nama Allah itu hanya nama doang tok tanpa ada kandungan sifat maknanya. Hanya sebuah nama. Ya. Seperti Allah mengatakan, menyodorkan dalam Al-Quran mengatakan dia Sami. Sami itu artinya nama. Ya. Nama, Sami, hanya nama. Dia tidak punya kandungan sifat bahwa Sami itu artinya Allah punya kemampuan mendengar. Enggak, mereka enggak tetapkan. Dia hanya sekedar nama tapi tidak punya kandungan maknanya, hanya nama tok. Ya. Entah apa yang menjadi alasan mereka seperti itu. Mungkin ya, dia menerapkan itu kepada manusia. Misalnya ada manusia namanya Soleh. Apakah otomatis si Soleh ini soleh kenyataannya? Bisa ya, bisa tidak. Benar nggak? Namanya Abdullah, hamba Allah. Bisa jadi dia hamba syaitan. Namanya Allah tapi perbuatannya kayak syaitan. Hanya sekedar nama, tidak punya hakikat. Ya, Allah itu punya nama Basir kata mereka. Bila basarin, Basir adalah sebuah nama tapi dia tidak punya makna bahwa Allah bisa melihat. Alimun bila ilmin. Alim itu sebuah nama, tapi Allah tidak memiliki ilmu dan pengetahuan. Ya. Nah, ini termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, itu banyak dibantah oleh para ulama tentang orang-orang yang menetapkan Allah punya nama tapi tidak punya kandungan makna dari nama tersebut. Ya, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan Allah bisa melihat tidak? Tidak. Allah bisa mendengar tidak? Tidak. Lalu kalau begitu, kamu itu kalau berdoa kepada siapa? Kalau doamu itu tidak dilihat dan tidak didengar, berarti kamu berdoa kepada sesuatu yang tidak ada, tuh? Gak masuk akal. Ya. Wa yasmalu aidun man qala fi sifati ma la ya'lamu. Contoh yang lain adalah termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu juga mencakup pada masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yasbutu ba'dhas sifati duna ba'din.
Seseorang menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat yang lain. Seperti ya, mereka mengucapkan suatu perkara yang mereka tiadakan. Ya, seperti mereka mengatakan Allah itu ingin begini dan tidak menginginkan yang begitu. Ya. Maka mereka ini berbicara tanpa ilmu dari dua sisi. Pertama, mereka menafikan ya apa-apa yang Allah inginkan, dan itu tanpa ilmu. Mereka tiadakan Allah menginginkan sesuatu, tapi mereka tiadakan itu tanpa ilmu dari Allah. Sisi yang kedua, asbatu malam ya'lamu anallah aradahu. Dia menetapkan ya tentang Allah apa-apa yang mereka tidak ilmui bahwa Allah menginginkannya. Ya, ngerti nggak? Saya ambil contoh. Ada si A. Dia punya keinginan. Ya. Tapi kita tetapkan dia ini nggak pengen apa-apa. Padahal dia belum ngomong. Saya tahu kayaknya nggak mau makan. Padahal dia nggak punya informasi tentang keinginan dia mau makan. Tapi dikatakan dia nggak mau makan. Ya. Atau sebaliknya, dia menetapkan ini mau makan padahal dia nggak mau makan. Udah kasih aja, dia pasti mau makan ini. Padahal dia nggak punya informasi bahwa dia nggak mau makan ini gitu loh. Dia nggak punya informasi. Maka ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Contoh praktiknya. Nah, kita masuk contoh aplikasinya tentang misal ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, ya Ar-Rahman, ya seperti Allah istawa 'alal arsy. Allah itu beristiwa di atas arasy. Ya, beristiwa di atas arasy, bersemayam di atas arasy. Kata mereka, mana istiwa di sini? Itu maksudnya Allah berkuasa di atas arasy-Nya. Maka kita mengatakan orang ini berbicara tentang Allah ketika mengartikan istiwa dengan makna berkuasa, ya berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu dari dua sisi. Sisi yang pertama, ya dia menolak Allah bersemayam tanpa ilmu. Mana ilmu dia yang menyatakan Allah itu tidak bersemayam? Apakah ada dalil yang menyatakan Allah tidak bersemayam? Tapi dia langsung tiadakan. Dia mengatakan bahwa maksudnya bukan semayam syaki kita, tapi apa? Berkuasa. Berarti apa? Dia menolak Allah bersemayam, ya kan? Menolak kan? Dia tidak tetapkan Allah bersemayam. Ini sisi yang pertama. Kita mengatakan, dari mana Anda tahu Allah itu tidak bersemayam? Ngerti nggak? Anda tahu dari mana Allah tidak bersemayam? Apakah ada perkataan dari Allah atau Rasulnya yang mengatakan Allah tidak bersemayam? Nggak ada dalil. Sisi yang kedua, dia menetapkan Allah berkuasa. Maksud bersemayam itu Allah berkuasa. Ini pun menetapkan makna istiwa dengan makna bersemayam, dengan makna berkuasa, itu pun tanpa ilmu. Dari mana Anda mendapatkan dalil istiwa ini maksudnya istaulah berkuasa? Mana dalilnya yang menyimpangkan lafaz istiwa menjadi istaulah? Adakah dalilnya? Pun juga tidak ada. Ketika dia menetapkan Allah berkuasa bukan beristiwa, menetapkan berkuasanya tanpa ilmu, meniadakan istiwanya juga tanpa ilmu. Ngerti atau tidak? Terserah. Mudah-mudahan ngerti. Wa kadzalika yashmalu al-qawlu Allah bila ilmin fi af'alih. Demikian juga ya, termasuk berbicara tentang tanpa ilmu juga mencakup dalam perbuatan-perbuatan Allah. Seperti
mislu ay yasbutu asbaban lam yaj'alihha Allahu asbaban. Seperti seseorang menetapkan suatu sebab pada Allah tidak menjadikannya suatu sebab. Seperti apa? Kami sili al-munajjimin, seperti orang-orang yang apa? Menetapkan bintang anu gitu kan? Ya, bintang Leo. Oh, gitu. Ini posisi bintang ini namanya bintang Leo nih. Ya, Barigi yang lahir bulan Agustus itu bintangnya Leo. Leo itu karakternya begini. Ya, nanti nasibnya begini. Ekonominya bagus di minggu ini. Ya. Asmara berantakan misalnya. Menetapkan keadaan manusia, menakdirkan nasib mereka, ini perbuatan Allah. Lalu kemudian dia jadikan bintang sebagai sebab ditetapkannya itu kepada mereka. Mana? Ya, dalil yang menetapkan bahwa bintang itu bisa memberikan pengaruh kepada nasib manusia di muka bumi. Mana dalil? Padahal menentukan nasib manusia di muka bumi adalah urusan Allah, bukan urusan bintang. Contoh terakhir, tadi sudah 4 contoh itu. Bicara tentang Allah tanpa ilmu pada zat Allah. Yang kedua pada namanya. Ketiga nama sifatnya. Ya, keempat pada menjadikan pada perbuatan Allah. Ya, zat, nama, sifat dan af'alullah, perbuatan Allah. Yang kelima, yang terakhir, pada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Allah pada hukum Allah tanpa ilmu. Seperti seseorang mengatakan ini teh haram, tapi dia tidak tahu ya Allah mengharamkannya atau tidak. Atau dia mengatakan ini mah wajib, dosa kalau dikerjakan, padahal dia tidak tahu apakah Allah mewajibkannya atau tidak. Dan ini penyakitnya orang awam. Orang awam itu sering terjeblos dalam sikap seperti ini. Itu nggak boleh tuh, dosa itu. Padahal apakah dia tahu Allah mengharamkannya? Atau menganggap, oh ini tuh bagus, ini manfaatnya besar, kita dapat pahala besar nih, fadilahnya besar. Apakah dia tahu Allah menetapkan pahalanya? Nah, ini penyakit orang awam biasanya. Ya, kata Utsaimin, ya ini ada, ya ini al-ana, ya. Orang awam itu umumnya begitu. Ya. Tapi wa minhum adiya'ul ilmi alladhi yadhunnu annahum ulama wa laysa indahu ilmun. Ya. Juga menimpa kepada orang-orang yang mengklaim dia memiliki ilmu dan menyangka dirinya ulama padahal dia enggak punya ilmu sama sekali. Ya. Contoh kata Syekh Utsaimin, wa minal asya'i allati marrat alayya qariban. Di antara contohnya adalah ya, ini terjadi barusan barusan terjadi kata Syekh Utsaimin contohnya. Dan ini asik aneh gitu, ajaib. Jadi anna rajulan dhahaba ila imami masjidin liyaksuba lahu at-talaq. Ada seseorang itu datang ke masjid menemui imam masjid tersebut agar imam itu menetapkan hukum perceraian talak kepada dirinya. Maka sang imam ya mengatakan kepada kita tersebut taliq imra'atak talaqatain. Ya, ceraikan istrimu itu dengan status 2 kali cerai. Ya, jangan tetapkan 1. Karena Allah mengatakan at-talaqu marratan, bahwa tolak itu langsung hukumnya talak 2, bukan talak 1. Kalau menyatakan apa? At-talaqu marratan. Ya, namanya talak itu apa? Itu kalau dilakukan 2 kali, baru talak bisa kita tetapkan hukumnya. Kalau baru sekali, jangan bicara tentang talak. Nah, ini orangnya bicara tentang masalah talak tanpa ilmu, ya. Maka akhirnya, ya
orang tadi minta kepada sang imam, kalau begitu catatkan untukku bahwa aku telah menceraikan istriku 2 kali. Padahal baru 1 kali dari prakteknya. Tapi karena kata si imam ini, ya ini orang sok-soto ini, nukilkan ayat at-tolaqu marratan, cerai itu kalau 2 kali. Dia baru 1 kali, tuliskan 2 kali. Ini tanpa ilmu, ajib. Gitu kan? Maksudnya, ya tolak itu 2 kali, artinya at-tolaqu marratan, artinya orang yang boleh rujuk itu kalau tolaknya sudah 2 kali, gitu maksudnya. Kalau sudah 3 kali nggak boleh lagi rujuk maksudnya. Tapi seorang ini menyimpulkan, ya talak itu baru dikatakan talak kalau sekali talak itu udah katakan cerai langsung hukumnya 2, tidak 1. Padahal maksud tolak 2 kali artinya tolak yang membolehkan kamu rujuk itu maksimal 2 kali. Kalau 3 kali tidak boleh lagi rujuk. Itu maksudnya. Ini bijatang hukum Allah tanpa ilmu. Ya seperti itu. Ya. Intinya fal qaulu Allah bila ilmin fi zati wa asma'i was sifati wa ali wa kamihi, ya kullu dzalika min awamir syaitan. Intinya berbicara tentang Allah baik dalam zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, hukumnya, semuanya merupakan apa? Langkah-langkah syaitan untuk memberitakan manusia untuk melakukan apa? Perbuatan buruk. Ya, perbuatan buruk. Wal ghalibu annahu la yahmilu ala dzaka illa mahabbat asy-syarab was-siyadah wal jah. Dan umumnya ya diucapkannya tentang Allah tanpa ilmu itu tidaklah yang menjadi dasar dia melakukannya, kecuali rata-rata ya, karena dia itu ingin dianggap tetap orang mulia, tokoh, pemimpin. Jadi malu kalau mengatakan tidak tahu. Apalagi udah antum ini dianggap jenggotnya udah panjang gitu kan, dianggap ustadz kabeh. Nanti orang datang nanya, hukum ini jual beli ini boleh nggak? Nggak apa-apa. Hanya berbekal jenggot panjang. Padahal belajar ilmu fikih jual beli belum. Tapi merasa sudah. Ya itu tadi udah terkondisi. Oh jenggot panjang berarti ustadz ini. Ini pengurus masjid nih. Orang aktivis nih. Berarti harus menjawab. Hati-hati tuh. Karena malu kalau dikatakan masa panjang jenggot gak tahu hukum. Syaitan masuk syaitan tuh. Ya, meminta manusia untuk menjawab. Ya kalau nggak dijawab ente malu karena ente kan sering ke masjid. Jangan sampai ke ciri ente teh blow on misalnya gitu. Syaitan datang tuh. Akhirnya nekat kita ngomong ini ngomong itu mengataskan namakan agama. Kena dah. Nah, Allah ingatkan dengan ayat ini langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan kita dan membawa kita ke neraka. Ya. Sehingga kira para ulama di antaranya Mu'ad bin Jabal, Abdul bin Mas'ud berkata, qaulu la adri nisful ilmi, mengatakan tidak tahu itu setengah agama. Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah didatangi oleh beberapa utusan di beberapa kampung, yang mana utusan ini membawa banyak persoalan-persoalan agama di kampungnya, lalu agar disampaikan kepada Imam Malik di kota Madinah agar mendapatkan apa? Fatwa, jawaban dari masalah-masalah mereka. Puluhan, belasan puluhan pertanyaan yang datang kepada mereka, Imam Malik hanya jawab beberapa, sangat sedikit. Sehingga mereka bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam, nanti kalau kami pulang ke kampung kami, apa yang kami ucapkan kepada masyarakat kami? Apa kata Imam Malik? Katakan bahwa Malik tidak tahu. Udah selesai. Katakan Malik tidak tahu. Bagaimana? Ya, bagaimana aku tidak takut mengatakan aku tidak tahu dan tidak merasa malu untuk mengatakan aku tidak tahu, sementara malaikat saja itu tidak malu untuk mengatakan apa? Kami tidak tahu ya Allah illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu ya Allah kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Itu waktu penciptaan Nabi Adam kan? Ya, ketika Nabi Adam tercipta,
Allah bertanya kepada malaikat, coba sebutkan nama-nama Adam itu. Apa kata malaikat? Subhanak. Ya, sesungguhnya maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui pengetahuan kecuali apa yang telah Engkau ajar kepada kami. Allah, malaikat saja tidak malu untuk menyatakan tidak tahu, apalagi Malik. Komodai orang, jangan malu. Untuk mata kita nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Emang nggak tahu. Dan saya bangga menjadi orang yang bodoh dalam hal yang membuat saya selamat. Justru menampakkan kecerdasan kita. Orang cerdas itu orang yang tahu bagaimana dia menyelamatkan dirinya dari bahaya. Itu cerdas namanya. Kalau menjawab ini masuk neraka, diem, itu kecerdasan. Bukan banyak bicara, banyak ngomong teh. Cerdas. Tapi di saat kita harus ngomong, tahu ya sampaikan. Karena itu bagian dari kita apa? Menyebarkan ilmu. Tapi kok yang nggak tahu, jangan sungkan dan malu untuk mengatakan saya nggak tahu. Maaf. Nanti ente coba cari dulu jawabannya. Kalau udah tahu, kasih tahu saya. Kasih tahu saya. Jangan kasih tempe, kasih tahu. Sama-sama belajar. Ya. Nah, ini kurang lebih para jamaah sekalian faedah besar kita belajar tentang ayat ini, ya, untuk kita berhati-hati dalam menjawab suatu perkara yang kita tidak mengetahuinya, ya, dan juga menjelaskan tentang kesesatan orang-orang yang menyimpangkan bicara Allah dalam hal mungkin menyimpangkan makna dan nama dan sifat dan yang lainnya. Dan ini bermuara pada satu akidah yang besar kita, yaitu apa? Wujumi ta'azimillahi azza wajal. Wajibnya kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berbicara tentang Allah, kita tidak memiliki ilmu tentang dirinya, tentang zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, dan hukum-hukum syar'inya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, ya, materi kita sudah selesaikan sampai di situ. Insyaallah kita akan kaji faedah-faedah dari surah Al-Baqarah ini pada ayat selanjutnya di waktu yang akan datang. Ya Allah a'lam bissawab. Ya, kalau ada yang ingin disampaikan, ya dipersilakan dari studio dulu. Kan CP ya nyambung, berarti udah bagus. Ya, syukran Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana dengan orang tua yang menerangkan tentang Allah Ta'ala kepada anaknya yang masih kecil dengan bahasa yang mudah dipahami anak? Apakah termasuk bicara tentang Allah tanpa ilmu yang sebenarnya, Ustadz? Silakan. Tayyib. Iya. Bagaimana cara kita menjelaskan tentang Allah, ya, supaya mudah dipahami dan agar mudah memahaminya, kita gunakan pakai bahasa anak? Jawabannya, ya, tergantung. Kalau esensi hakikatnya tentang Allah itu seperti yang Allah inginkan, hanya dengan bahasa yang agar mudah mereka pahami, nggak masalah. Tetapi kalau bahasa yang dia pahami, ya bisa dia pahami tapi merubah hakikat maknanya, maka ini nggak boleh. Ya, misalnya begini, Allah itu ada, ya, Allah itu besar apa tinggi gitu kan? Allah itu segede apa besarnya? Pokoknya lebih besar daripada gunung. Ya jangan. Berarti apa? Kita mendeskripsikan Allah pada makhluk yang kita tidak tahu bentuknya, tapi tetap makhluk, betul nggak? Pokoknya lebih besar daripada gunung. Coba kamu bayangkan aja gunung kayak apa? Itu yang besar daripada gunung, itu ada. Allah kayak gitu. Itu berarti kita soal mendeskripsi bahwa Allah ada yang besar daripada gunung, tapi makhluk, berarti soal seperti itu. Jangan. Tapi kalau kita mengatakan Allah itu maha besar, pokoknya tidak ada satupun makhluk yang dari muka bumi jadi makhluknya yang bisa sama besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Allahu a'lam. Begitu. Masa sih nggak bisa ada? Ya memang begitu. Kita cari selamat dulu untuk diri kita, walaupun itu kepada anak kita sendiri loh. Ini masalahnya bukan anak yang menjadi masalah, tapi yang kita bicarakannya Allah yang maha besar loh. Nggak boleh salah.
Tetap malaikat mencatat di situ. Ya. Allah a'lam bishawab. Demikian. Ada lagi? Masih di studio, silakan. Kalau ada. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya. Apakah keraguan-raguan dalam menentukan pilihan termasuk juga godaan setan Ustaz? Silakan. Iya, apakah keraguan-raguan menetapkan pilihan termasuk godaan setan? Tergantung. Kalau keraguannya beralasan, ya, dan logika kita juga menetapkan itu berdasarkan data, maka ragu itu hal yang wajar, manusiawi banget. Kita ragu. Gitu. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu ini hukumnya atau keadaan orang yang dipilih ini, yang dipilih mau orang atau barang, kita sudah punya data-data bahwa ini bagus. Muncul ragu, itu dia setan. Contoh, ya, Allah menyebutkan bahwa suatu perbuatan syirik. Kita sudah punya data, ini contoh syirik. Kita punya data, punya ilmu, ini syirik. Sehingga kita ragu untuk meninggalkannya. Ini syirik bukan ya? Padahal saudara kita punya data, punya ilmu. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW, dalam hadis riwayat Muslim, ya, dari sahabat Nu'man bin Bashir, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal halama bayyinun wa innal haram bayin wa bain umur mustabid la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat yang banyak manusia tidak mengetahui status ini halal atau haram, tapi tidak bagi ahli ilmu. Maka orang yang punya ilmu, dia tidak ragu untuk menetapkan pilihan ini halal atau haram karena dia punya ilmu. Nah, begitulah kita. Dalam satu perkara, bila kita memiliki data yang valid antara A dan B, kita sudah paham datanya lengkap. A ini lengkap, lebih lengkap datanya. Yang B kita kurang lengkap. Kemudian kita ragukan A, ini bisa jadi dari syaitan. Kita dapat informasi misalnya tentang jodoh, ya. Kita nih ragu menetapkan pilihan, kita terima atau tidak. Padahal kita sudah dapat informasi yang lengkap. Ini orang, ya, dan hadis Nabi SAW, ya, jika datang kepada kalian, ya, man tardawna dina wa khuluqa fazawijuhu. Jika datang kepada kalian wahai para orang tua, ada seorang yang kalian ketahui ridho ini agama dan akhlaknya bagus, datanya udah lengkap. Dapat informasi orang terdekat terpercaya, agamanya bagus, rajin sholat, akhlaknya lembut, bagus segala macam. Kemudian ragu, maka keraguan dari syaitan. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, seperti itu. Tapi mungkin ada situasi karena minimnya data yang kita miliki, kurangnya ilmu kita miliki, kita ragu, ya memang itu harus tambah. Berdoa kepada Allah diberikan pilihan yang terbaik. Ada namanya salat istikharah namanya, ya. Dan kita belum ada kecondongan di situ pada salat satu dari dua pilihan tadi, istikharah namanya. Minta pilihan terbaik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ada istikharah, ya. Istikharah sudah, masih juga ragu, maka lihat. Kalau data itu sudah ada, ya, kemudian Anda sudah minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berjalan bismillah dengan data yang dimiliki. Selama data itu kita sudah perjuangkan akan kevaliditasannya, akan kesohihannya, akan keotentikannya. Bismillah. Ya, apalagi itu datang dari orang terpercaya dan dekat sama kita, ya, seperti itu. Ini kurang lebih cara umum seperti itu. Ya, dari jamaah masjid ada yang mau bertanya, disilakan. Pelan Pak Ian. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, kurang lebih mana begini, kalau ada orang yang menyatakan bahwa Rasulullah buang airnya berdiri, maka jangan kau benarkan. Sementara kita Rasulullah para sahabat Hudzaifah bin Yaman itu
Ya bersama Nabi SAW itu Rasulullah kencingnya berdiri. Cuman dilindungi oleh Hudzaifah bin Yaman. Bukan dibalik itu. Riwayatnya yang betul Rasulullah kok di rumah berduduk kencingnya. Kalau dia safar di luar belum berdiri tapi tetap tertutup. Tidak kelihatan orang. Apa faedahnya dari kedua hadis tadi? Menunjukkan bahwasanya duduk itu lebih utama daripada berdiri. Tapi kencing berdiri hukumnya boleh selama tidak kacrit kemana-mana, najisnya tidak ya terbang kemana-mana, asalkan aman. Itu faedah hadisnya. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Gimana? Kita meninggalkan rokok bukan karena kita tahu apa? Haram. Tapi menyatakan apa? Tapi mengatakan oh iya. Tapi meyakini haram. Oh iya. Cuman mengatakannya masih belum berani karena nggak hafal dalil gitu. Ya tayyib. Ya ada namanya tidak diungkapkannya suatu perkara karena kita ada istilah namanya mudaroh dalam ilmu dakwah. Bukan kita tidak meyakini keliru, tapi kita menyampaikannya butuh waktu. Ya, seperti itu. Dan itu banyak riwayat. Contoh misalnya begini. Di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak langsung menurunkan tahrimul khamr, tahrimu syubul khamr. Langsung menyatakan minum khamr itu haram. Yang otomatis khamrnya adalah haram. Allah tidak langsung turunkan itu untuk Rasulullah dan kepada umatnya para sahabat. Awal pertama yang Allah turunkan ayatnya berbunyi apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian apa? Teler. Sehingga kalian itu tidak tahu apa yang kalian baca gitu. Artinya ada sahabat yang salatnya bari teler. Allah larang jangan sholat bari teler. Sholatlah di saat tidak teler. Udah diharamkan belum? Khamrnya? Belum. Turun pada ayat yang kedua. Allah gambarkan bahwa sesungguhnya pada khamr wal maisri itu naf'un. Ya ismun dia ada dosa dan ada manfaat. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi keburukannya dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah menyatakan tegas haram? Tidak. Baru turun yang ketiga Allah menyatakan sesungguhnya namanya khamr, judi, azlam, mengundi, wal ansab, melakukan melempar dan seterusnya bagian dari kesyirikan, maka rijsun min amal syaitan fastanibu, itu merupakan perbuatan buruk yang merupakan dari amal syaitan, maka jauhilah. Itu baru turun tegas bahwa khamr itu haram. Karena apa? Situasi ini belum mendukung kita untuk menyatakan itu haram. Itu untuk strategi dakwah boleh, tapi dengan syarat kita meyakini ini haram. Ini haram. Seperti itu. Dan kalau saya boleh sarankan, kita memilih kata begini Pak. Kenapa tidak merokok lagi? Wah jelas tuh cara kesehatan, lihat. Di semua pabrik rokok yang mengeluarkan rokok lalu berkata, saya pasti begini, rokok itu membunuhmu. Coba Pak, kalau di tengah-tengah kita ini tinggal di RT kita ada pembunuh, orang merasa aman tuh jeung eta pembunuh. Sieun orang mah kitu oge kan rokok. Orang mah sieun tak membunuh orang. Nah kalau dia pembunuh teh berarti bahaya dong. Dan itu pantas saja kok misalnya ada ulama yang menganggap ini hukumnya
haram, dapat membunuh atau banyak membunuh halal atau enggak apa-apa. Kita selipkan bahasa-bahasa logika. Ya. Nah, sehingga dia ngerti kenapa ulama itu mengharamkan, ya di kita aja kan jelas. Ya, membunuh perbuatan dosa. Ya. Dan yang membunuhnya itu kan kita loh yang dibunuh loh. Ya tentu kita mengatakan ya pantas saja ulama ada yang mengharamkan nih rokok. Tapi ada memakruhkan, itu urusan mereka. Kalau saya lebih condong haram. Begitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada berarti tidak ada. Kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.